Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah terbayang nggak kalau hal-hal yang sering kita tonton di film fiksi ilmiah ternyata sedang benar-benar terjadi hari ini? Nah, kita akan langsung membedah sebuah paradoks yang sangat mengejutkan dari medan perang tahun 2026 di Lebanon Selatan. Selama ini kan kita selalu berpikir, pihak yang punya senjata paling mahal dan paling canggih pasti menang kan? Tapi laporan dari lapangan justru menunjukkan realitas yang sama sekali berbeda. Alat-alat yang bisa dengan mudah Anda beli di toko daring ternyata berhasil mengacak-acak salah satu sistem pertahanan militer paling canggih di dunia. Ini bukan cuma soal satu konflik spesifik ya, ini adalah tentang pergeseran besar, tentang bagaimana teknologi yang murah dan mudah didapat secara fundamental telah mengubah dinamika kekuatan global secara permanen. Coba deh, Anda perhatikan kontras yang ekstrim ini. Benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Di satu sisi kita punya drone komersial biasa, ya jenis drone yang sering dipakai buat merekam video pernikahan, atau sekedar mainan hobi. Harganya paling di kisaran $300–400 saja. Tapi di sisi lain, ada sistem pertahanan udara bernilai miliaran dolar. Sistem ini punya radar super canggih dan rudal pencegat yang dirancang khusus untuk ancaman kelas berat. Secara logika, sistem miliaran dolar pasti bisa menghancurkan mainan $300 dalam sekejap, bukan? Tapi faktanya, laporan penelitian strategis dari garis depan menunjukkan kalau pertahanan raksasa ini justru sering dikelabui. Perbedaan harga yang benar-benar jomplang inilah inti dari apa yang kita sebut sebagai asimetri perang. Dan buat memberi Anda gambaran seberapa parah efeknya di lapangan, coba perhatikan angka ini. 80%. Menurut laporan media, drone-drone murah ini ternyata sukses membatasi hampir 80% operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Bayangkan itu, sebuah militer modern dengan kebebasan bergerak yang tinggi, tiba-tiba harus lumpuh operasinya bukan karena diserang jet tempur siluman, melainkan oleh armada drone komersial yang dipasangi bahan peledak. Oke, biar kita semua sefrekuensi soal teknologinya, kita perlu paham dua istilah dasar ini dulu. Pertama, ada drone FPV, atau First Person View. Ini adalah drone yang dikendalikan pakai kacamata real-time, jadi operatornya merasa seolah-olah lagi duduk di dalam kokpit drone tersebut. Sangat gesit, dan gerakannya sangat presisi. Kedua, kita punya EW, alias pewarangan elektronik. Secara teori, kalau ada drone masuk ke wilayah udara musuh, sistem EW ini otomatis akan menembakkan sinyal elektromagnetik untuk mengacak frekuensi radio drone itu. Hasilnya, drone putus koneksi dan langsung jatuh. Ini adalah tameng utamanya. Nah, ini dia pertanyaannya. Kalau tameng elektroniknya sehebat itu, terus gimana caranya mainan ratusan dolar ini bisa membutakan radar dan sistem pengacak yang harganya miliaran dolar? Bagaimana mereka bisa menyelinap masuk? Jawabannya ternyata sangat mengejutkan, justru karena itu sangat low-tech. Laporan dari Pusat Penelitian ALMA menyebutkan kalau kuncinya ada di kabel serat optik. Ya, kabel fisik setebal benang gigi. Ini adalah peretasan yang sangat brilian. Alih-alih memakai sinyal radio yang bisa dilacak atau diacak oleh radar pertahanan, operator cuma perlu menyambungkan kabel serat optik dari remote control langsung ke badan drone. Kabel ini panjang banget, bisa terulur sampai belasan kilometer saat drone terbang. Karena ini kabel fisik, drone tersebut sama sekali tidak memancarkan sinyal elektromagnetik. Nol. Perisai elektronik canggih tadi jadi benar-benar nggak berguna karena memang nggak ada sinyal radio yang bisa mereka serang. Radar itu pada dasarnya menjadi buta. Kalau kita sandingkan perbandingannya di sini, kelihatan banget kenapa drone serat optik ini jadi ancaman yang beda level. Drone militer biasa itu mahal, memancarkan sinyal radio yang kuat, dan rentan banget kena pengacak sinyal. Tapi coba perhatikan drone serat optik. Biayanya sangat murah, cuma ratusan dolar. Pancaran sinyal radionya nol, dan kerentanannya terhadap sistem pengacak elektronik juga nol, alias kebal sama sekali. Mereka bisa terbang super rendah tanpa memancarkan panas yang signifikan. Mereka benar-benar hampir tak terlihat
sampai akhirnya muncul tepat di atas target. Selanjutnya, kita akan melihat harga dari asimetri peperangan ini dan bagaimana hal ini memicu kerugian besar serta rasa frustrasi. Terus gimana efeknya di lapangan? Data dari 161 gelombang serangan yang dianalisis pada akhir Mei 2026 menunjukkan perubahan taktik yang drastis. Mayoritas serangan, tepatnya 105 serangan, menggunakan drone dan UAV. Sementara roket dan rudal tradisional hanya di angka 47. Alasannya jelas, drone serat optik punya keunggulan taktis yang luar biasa. Super presisi, harganya murah, dan yang paling krusial, sama sekali nggak bisa dihentikan oleh perisai anti-rudal konvensional. Dan percayalah, dampaknya secara psikologis sama mengerikannya dengan dampak fisiknya. Saluran berita Israel mengutip pernyataan para tentara di garis depan yang merasa, dan ini kutipan langsung ya, seperti bebek di lapangan tembak. Coba Anda posisikan diri sebagai mereka. Anda punya rompi anti peluru terbaik, senjata tercanggih, dukungan dari militer top dunia. Tapi setiap saat Anda merasa terancam oleh drone diam-diam yang terbang rendah, yang bahkan komando pesawat Anda saja nggak bisa melacaknya. Tingkat ketegangan dan paranoianya pasti luar biasa. Rasa frustrasi akibat hal ini terasa sampai ke jajaran petinggi politik. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, sampai mengeluarkan pernyataan tegas. Untuk setiap drone peledak, 10 gedung di Beirut harus runtuh. Pernyataan ini secara sempurna menyoroti rasa frustrasi strategis yang ekstrim. Ketika militer di lapangan nggak punya solusi teknologi yang mumpuni untuk menangkal mainan murang ini, kepemimpinan politik akhirnya merespons dengan wacana eskalasi yang masif. Sangat menarik melihat bagaimana alat semurah itu bisa benar-benar mengacaukan kalkulasi strategis sebuah negara. Menghadapi jalan buntu ini, apa yang mereka lakukan? Karena sistem pertahanan udara yang mutakhir nggak lagi mempan, militer benar-benar harus putar otak mencari solusi darurat di lapangan. Dan solusinya ternyata kembali ke pertahanan fisik dasar. Mereka mulai menyebarkan jaring ikan di atas pangkalan dan kendaraan. Mereka juga mendatangkan amunisi fragmentasi, yang cara kerjanya mirip peluru shotgun. Karena menyebarkan proyektil kecil lebih efektif untuk mengenai target gesit dibanding satu peluru tajam biasa. Dan terakhir, mereka mengadopsi bidikan senapan canggih yang menggunakan teknologi fisik komputer. Buat ngasih gambaran seberapa masif improvisasi fisik ini di lapangan, ingat angka ini, 158.000. Itu adalah jumlah meter persegi jaring pelindung fisik yang harus disebar dalam waktu singkat. Kalau dibentangkan, ukurannya setara dengan sekitar 20 lapangan sepak bola penuh. 20 lapangan sepak bola berisi jaring yang menutupi pos dan kendaraan, murni hanya untuk menangkap drone terbang sebelum meledak. Nah, bagian ini mungkin terdengar sedikit ironis. Saking mendadaknya kebutuhan akan jaring fisik ini, ada laporan dari lapangan bahwa pos-pos militer sampai harus meminta jaring dari para nelayan lokal di daerah Tiberias. Coba pikirkan situasinya. Salah satu kekuatan militer terkuat di dunia yang dibekali anggaran luar biasa besar harus mendatangi nelayan lokal dan meminjam jaring mereka demi bertahan dari serangan mainan yang dimodifikasi. Ini benar-benar menggambarkan betapa dinamisnya keputusasaan di medan perang masa kini. Mari kita tarik kesimpulan dari semua ini. Apa pelajaran terbesarnya? Jelas terlihat kalau era pertahanan udara yang tersentralisasi dan bergantung pada radar mahal sedang bergeser. Kita sedang bergerak menuju model peperangan yang terdesentralisasi, di mana alat-alat perlindungan personal seperti senjata pintar perorangan atau sekedar jaring fisik justru menjadi pertahanan utama kita. Terima kasih sudah bergabung di pembahasan kita kali ini. Tetaplah penuh rasa ingin tahu dan sampai jumpa di analisis berikutnya.